ketertinggalan, dari banyak ketidaktahuan. Kita punya tugas, misi besar untuk membebaskan, menerangi Papua dengan pengetahuan. Coba tutup mata Anda. Dunia Anda terasa dan terlihat gelap. Buka mata Anda, terang benderang. Pengetahuan itu lampu, pengetahuan itu cahaya. The darkness will disappear immediately as soon as you switch on the light. Kegelapan akan lenyap seketika kita memontak lampu. Lampu itu pengetahuan yang menghilangkan ketidaktahuan kegelapan sekejap. Dalam itu hanya dari ketika seseorang tahu, ketika seseorang mengerti dunianya terang benderang. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia bisa lakukan. Jadi itu pesan buat bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tahu bapak-bapak yang dulu sudah banyak belajar. Ini cuma sekedar share gitu, ya, sharing, berbagi pemahaman dan pengetahuan tentang tugas pokok utama kita. Buat para lulusan seni muda yang baru lulus saat ini, saya mau bilang, kekayaan terbesar Anda saat ini adalah Anda masih muda. Itu kekayaan terbesar Anda. Dan aset yang paling berharga yang Anda miliki saat ini adalah waktu. Dan oleh sebab itu ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang bunyinya begini. Time is the currency of life. Waktu adalah uang kehidupan. Time is the currency of life. Dulu kita dengar istilah time is money. Di mana-mana kita dengar orang bilang time is money. Waktu adalah uang. Tapi hari ini Bapak Pofu mau bilang itu sudah tidak berlaku lagi. Hari ini yang berlaku adalah money is time. Loh, bedanya apa? Time is money dan money is time. Bedanya adalah kalau kita bilang time is money, waktu adalah uang, maka seluruh hidup kita, kerja kita, apapun yang kita lakukan itu hanya untuk uang dan uang. Uang saja. Sampai kita tidak punya waktu untuk keluarga, sahabat, teman, berbagai sukacita, karena semua waktu kita adalah untuk mendapatkan uang. Bagaimana dengan money is time? Uang adalah waktu. Kalau money is time, uang adalah waktu, maka dua orang bisa punya jumlah uang yang sama setiap hari, 24 jam. Tapi belanjaannya bisa berbeda. Satu orang bisa belanjanya mungkin 3-4 saja, yang satu bisa belanjanya 10 sampai 20. Yang tiga ini apa yang dia belanjakan? WhatsApp, TikTok, Messenger, Facebook. Itu di tempat lain, di Sorong tidak ada, itu tahu TikTok. Di tempat lain, di Sorong tidak ada. Tapi yang satu dia belanjakan keseluruhan apa? Dia bangun bikin tugas ini, bikin tugas itu, dia kerja ini, kerja itu. Dia tahu rencana apa yang dia mau lakukan, dia sudah punya rencana belanjaan itu dari jam 7 pagi atau jam 6 pagi sampai malam jam 10. Dari Sorong tidak ada. Atau ada? Banyak. Nah, jangan ada dusta di antara kita ya. Nah, jadi money is time.
Kalian punya uang waktu ini bisa digunakan untuk membelanjakan tujuan-tujuan Anda. Ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan 1 menit, ada tujuan 1 jam, ada tujuan 1 hari, ada tujuan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan tujuan hidup Anda sepanjang hayat. Tinggal waktunya diatur untuk membelanjakan yang Anda mau. Kalau Anda tidak membelanjakannya orang lain, Anda belanjakannya untuk Anda. Masalahnya itu kita baru sadar kalau waktu lebih berharga dari uang itu pada saat di rumah sakit sudah koma, baru kita sibuk keluarkan uang banyak untuk apa? Hanya untuk tambah waktu dari orang yang koma ini. Betul kan? Coba dikasih 1 miliar ke orang yang koma, dia tidak ada 1 miliar, dia butuh waktu untuk hidup terus. Kita baru sadar di situ. Ternyata yang dibutuhkan waktu, bukan uang. Masalahnya mau masuk surga baru tahu. Yang kedua, bayangkan Anda mengundang Anda bikin pesta pernikahan atau pesta ulang tahun, kita di sini pesta ya, acara yang sangat kita nanti-nantikan. Kita undang 1.100 undangan, yang datang cuma amplop berisi uang dengan ucapan, tidak ada yang datang. Kita bahagia dengan uang yang banyak datang, tidak. Yang kita butuhkan adalah uang waktu dari mereka yang mereka berikan untuk kita. Itu. Mereka datang, bawa diri mereka, berikan waktu mereka yang sangat berharga itu untuk bersama-sama dengan kita. Kita bahagia dan itu saja bahagia. Karena yang kita undang membawa waktu, memberikan waktunya yang berharga itu untuk kita. Disinilah baru kita sadar ternyata yang berharga bukan uang, waktu. Uang adalah salah satu bagian dari proses hidup kita, tapi bukan segala-galanya. Dan oleh sebab itu ini sangat-sangat penting sekali disadari oleh kita, terutama kamu yang muda-muda, belanjakanlah waktu Anda untuk apa yang sangat Anda mau. You must be the change you wish to see in this world, kata Mahatma Gandhi. Anda harus menjadi seperti yang Anda inginkan dalam dunia ini. Persoalannya yang Anda belanjakan sesuai dengan Anda mau atau tidak. Kalau Anda kaget sendiri, yang saya mau ini kok yang saya dapat itu lain. Itu karena kesalahan Anda dalam membelanjakan waktu Anda yang berharga. Yang terakhir, tadi Pak Rektor bilang kampus ini adalah kampus 1.001 prestasi. Saya sudah 7 tahun menjabat sebagai koordinator kooperatif dan maju kepala LDG sampai saat ini. Dan memang rektor satu ini dia suka pamer-pamer. Saya pikir hari ini tidak ada pameran, ternyata ada pameran dan aku tunjuk ini semua. Jadi saya setiap tahun melihat sesuatu yang baru dan bagus. Ya. Dan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk ke sini baru lihat. Kalau saya sudah lihat sampai sudah menjadi sesuatu yang kalau tidak ada yang baru itu tidak normal. Itu ada yang salah di sini. Dan ini luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Rektor ini sebenarnya dia terinspirasi dari saya. Saya sudah cerita dengan beliau bicara tentang mimpi-mimpi saya. Saya punya mimpi dari di kampus ini. Luar biasa. Dia buat program studi begitu banyak supaya anak Papua tidak keluar dari tanah Papua. Ada di Papua, di pusatnya ada di sini. Program studinya ada di sini. Dan salah satu kelebihan dari Mimpi Muda adalah di Mimpi Muda kita bisa merasakan jadi orang Papua di Mimpi Muda. Ada banyak hal yang diberi khaskan itu yang menurut saya sangat luar biasa.
di Uni Muda juga di luar boleh Islam tapi isi Kristen. Nah, sampai-sampai gereja bisa kosong kalau Uni Muda libur. Itu bukan hal yang aneh di sini. Jadi memang luar biasa. Ini kampus Islam, tapi kampus Islam isinya Kristen semua. Luar biasa. Kita bangga dan ini menjadi satu ciri khas kita di tanah Papua bahkan Indonesia bahwa Islam itu ramah, yang Islam itu toleran dan itu anak-anak ada di sini. Terima kasih untuk semua. Saya merasa senang dan merasa bersyukur dan berbagai prestasi-prestasi yang saya sudah disampaikan. Saya merasa sangat-sangat bangga bersuka cita atas pencapaian muda. Ada dari mengembangkan fakultas kedokteran. Saya tadi pagi saya mengunjungi fakultas kedokteran di kilo 24 atau 25 karena saya sekarang ini menjabat pelaksana tugas rektor Unipar. Jadi ada 2 jabatan saya saat ini. Saya adalah rektor Unipar saat ini dari tugaskan menteri untuk memimpin kampus Unipar sementara sambil proses pemilihan rektor Unipar. Dan di situ saya melihat fakultas kedokteran dan saya mendukung fakultas kedokteran atau program studi pendidikan dokter yang muda karena itu jurusan dokter itu terlalu banyak sekali. Jadi satu fakultas kedokteran tidak akan cukup. Bukan beberapa spesialisasi berbagai bidang-bidang keahlian dalam dunia kedokteran itu kita baru habis sorong. Karena kalau sudah hadir berarti ada 2 fakultas kedokteran di Sorong. Satu yang Universitas Papua punya, 2 Muda punya. Lalu nanti didukung oleh Universitas Papua Sorong yang kemudian mengembangkan program-program studi yang mendukung dunia kedokteran dan kesehatan secara umum. Saya bayangkan Sorong 10 tahun dari sekarang itu akan jadi Center of Excellence dari bidang pendidikan kedokteran. Itu di Sorong karena landasannya sudah ada fakultas kedokteran di Unipar. Sekarang kami sudah membangun rumah sakit dan fakultas kedokteran. Jadi memang nanti spesialisasi dokter-dokter unggulan pada Papua itu akan dari Sorong ini. Kita dari Papua Barat Daya itu sudah pasti sekali. Nah, pada sebab itu LLD mendukung pengembangan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk terus mengembangkan prodi-prodi yang langka di tanah Papua supaya anak-anak Papua tidak pergi jauh-jauh. Di depan rumah mereka sudah ada pendidikan tinggi yang layak, yang bagus, yang berkualitas untuk bisa diikuti. Bapak Ibu, tamu undangan hadirin sekalian, demikian beberapa catatan dari saya.